Salam jumpa saudara, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Bastille Day atau Hari Peringatan Revolusi Prancis di Paris. Indonesia menjadi undangan khusus. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Prancis-Indonesia. Sorotan lainnya malam hari ini adalah soal teka-teki kematian diplomat muda Kemlu, saudara. Adakah petunjuk yang didapat polisi dari komunikasi terakhir korban dengan keluarga? Ulasan selengkapnya saksikan di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 14 Juli 2025. Berita pertama, saudara, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Bastille Day atau Hari Peringatan Revolusi Prancis di Paris. Ini adalah undangan khusus Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Prancis-Indonesia. Peringatan Bastille Day dimulai pada Senin pagi waktu setempat, diawali dengan parade oleh Angkatan Udara Prancis. Presiden Prabowo Subianto menjadi pemimpin negara pertama yang disapa Presiden Emmanuel Macron. Keduanya saling berjabat tangan hangat. Selama defile Bastille Day, Presiden Prabowo berdiri tepat di samping Presiden Emmanuel Macron. Udara Prancis. Yang membuat peringatan ini juga makin meriah, personel TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Patriot II menorehkan sejarah sebagai pasukan pembuka defile Bastille Day 2025. Ratusan personel TNI Polri ini berparade di Jalan Les Champs-Élysées hingga Place de la Concorde sepanjang 1,5 km di kota Paris pada Senin pagi waktu setempat. Yang melambangkan Berdiri di samping Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prabowo Subianto ikut memberi hormat kepada pasukan Indonesia. Warga Paris ikut menikmati parade dan memadati area ini karena Bastille Day menjadi hari libur nasional di Prancis. Kita beranjak ke topik lain, saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali buka suara atas tudingan ijazah palsu yang tidak kunjung usai. Jokowi menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Jokowi menduga kasus ijazah digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Terkait ijazahnya, Jokowi menegaskan akan menunjukkannya di persidangan. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Barreskrim Polri telah mengumumkan ijazah milik Jokowi identik dengan lulusan UGM lainnya. Baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. artinya Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Terlapor Roy Suryo dan kawan-kawan mempertanyakan alasan Polda Metro Jaya menaikkan status ke tahap penyidikan atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam keterangan pers pada Senin pagi, Roy Suryo menyebut bukti yang dipakai polisi untuk menaikkan status kasus pencemaran nama baik ke tahap penyidikan tidak valid
karena hanya menggunakan bukti salinan atau fotokopi ijazah Jokowi. Menurutnya salinan itu tidak bisa dipakai sebagai bukti dalam pengusutan perkara. Roy Suryo pun menegaskan jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak yang diperiksa terlebih dahulu adalah Joko Widodo. Saya tadi langsung tembak kepada Pak Dir TV dulu. Kolonel Ade Ari, ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan, asli atau fotokopi? Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasunidin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum, fotokopi bukan bukti. Clear ya? Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Perkara ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Pihak Roy Suryo CS mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung saat ini. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan status penyidikan, artinya akan segera ada nama tersangka. Salah satu terlapor di kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mengaku siap menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya. Roy juga menyinggung soal pasal UU ITE yang digunakan polisi justru akan menyasar pihak lain. Tingkatkan ke penyidikan, ya silakan nanti lakukan penyidikan sebaik-baiknya dan buktikan memang kalau ada pasal-pasal itu terbukti atau enggak. Karena kita juga tahu lah ada beberapa pasal yang selundupan di Undang-Undang ITE itu pasal 32, 35. Saya kebetulan yang ikut membuat pasal-pasal itu, jauh panggang dari api pasal itu ya, karena pasal itu digunakan untuk kalau kita merekayasa sebuah objek elektronik, kemudian mengupload dan kemudian membuat bisa diakses. Nah itu justru orang lain harusnya kena. Dian Sandi itu yang pertama kali melakukan itu gitu. Saya sama sekali tidak mengubah, tidak mentransmisikan, tidak melakukan apapun. Tapi nggak apa-apa, silakan saja nanti diikutin dan saya siap menjalani itu dan biarkan publik yang menilai. Senada dengan Roy, Rismon Sianipar juga mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Rismon menyebut akan melawan apa yang disebutnya sebagai kriminalisasi dalam perkara ijazah Jokowi. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami tidak gentar sama sekali, kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Polda Metro Jaya menyatakan menemukan unsur pidana dalam perkara ijazah Jokowi. Salah satunya aduan yang dilaporkan Jokowi pada 30 April lalu terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Polda Metro Jaya juga menerima 5 laporan soal ijazah Jokowi lainnya. 3 diantaranya juga naik ke tahap penyidikan. Terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus pada hari Rabu lalu dalam perkara ijazah Jokowi. Sementara kasus gugatan ijazah Jokowi gugur di Pengadilan Negeri Solo. Hakim Pengadilan Negeri Solo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita bergeser ke kasus lain, Saudara. Diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, terakhir kali berkomunikasi dengan istrinya via telepon pada 7 Juli pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu, Daru tak lagi bisa dihubungi sehingga istrinya yang berada di Bantul, Yogyakarta, resah sepanjang malam. Keluarga Arya dari Yogyakarta menjelaskan istri Daru terakhir kali menghubungi Daru saat suaminya itu tengah menunggu taksi usai berbelanja pakaian di salah satu pusat belanja di Jakarta. Panggilan itu dilakukan pada 7 Juli sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu, sang istri tidak bisa lagi menghubungi Daru. Sang istri kemudian meminta tolong penjaga indekos untuk melihat kondisi suaminya di kamar. Namun penjaga indekos baru mendatangi kamar Daru di pagi harinya dan menemukan diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini sudah meninggal. Keluarga menilai hubungan Daru dan istrinya selama ini harmonis dan tidak terlihat ada masalah. Di malamnya itu adik saya itu kontekan berkontak dengan si Daru itu terakhir jam 9-an lah. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu enggak bisa mas, sampai pagi. Nah, kebetulan karena saya malam baru ngarep ibadah begitu, saya ketemu, melihat adik saya itu lagi duduk gitu, jarang, enggak pernah malam. Biasanya kan sudah tidur bareng sama anak-anaknya, ketemu pas subuh gitu. Nah, ini kok enggak tidur gitu. Katanya, loh kok rak turu gitu, kok kamu gak tidur apa? Ya aku tadi Mas Daru tak kontak-kontak kok ora iso. Kita coba ingat lagi rekaman CCTV di tempat indekos Arya Daru memperlihatkan seorang pria mondar-mandir di sekitar kamar Arya Daru pada 7 Juli malam hari. Pria ini juga terlihat berbicara atau menerima telepon. Ini dia. Polisi membenarkan pria tersebut adalah penjaga indekos. Dan tak berselang lama, visual lain dari kamera pemantau juga menunjukkan seorang pria yang tengah mengamati atau memeriksa jendela kamar Arya Daru. Ini dia pada 8 Juli dini hari. Polisi akan mengungkap kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan secara pendekatan scientific crime investigation. Polisi pun mengungkap kronologi 3 kali istri Arya menelpon penjaga indekos. Penyidik masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab ya. Dari pemeriksaan lab secara laboratoris ya, kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini akan diungkap secara scientific investigation. Pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 menit waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik memeriksa kondisi kamarnya korban.
akhirnya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Ya. Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri menyatakan diplomat Arya Daru Pangayunan pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan polisi dan tidak berspekulasi dengan mengaitkan tugas atau profesi Arya dengan penyebab kematiannya. Iya pernah dulu ya. Pernah tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan pelindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi penanganan kasus seperti tadi, evakuasi di Turki, evakuasi di Iran. Lebih lengkap terkait penyelidikan kasus kematian diplomat muda Arya Daru, kita dengarkan langsung laporan dari jurnalis Kompas TV Abel Insani dan Hanel Rivelino langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sudah ada fakta 3 kali istri Arya Daru ini menelpon penjaga indekos mengecek keberadaan Arya. Selain fakta itu, adakah fakta lain juga didapatkan polisi untuk mengusut lagi kasus ini, Abel? Tentu ada barang bukti yang sudah dipegang oleh polisi, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, Tifal dan juga saudara. Adalah salah satunya adalah kamera atau rekaman dari CCTV yang dipasang di sekitar kamar kos dari Arya Daru, di mana ini memperlihatkan situasi dan juga kondisi aktivitas pada tanggal 7 dan juga tanggal 8. Ada aktivitas yang terjadi di depan kamar Arya Daru sebelum ditemukan tewas di dalam kamar. Bukti lainnya yang pastinya akan dipegang oleh polisi adalah terkait dengan keterangan dari saksi. Saat ini yang sudah dimintai keterangan ini adalah penjaga kos yang kalau kita lihat tadi dari rekaman yang sudah Anda putar adalah aktivitas bagaimana penjaga kos ini sempat mondar-mandir di depan kamar Arya Daru sebelum ditemukan tewas. Dan ini juga nanti keterangannya akan dipegang oleh polisi. Tapi memang hingga saat ini, Tifal dan juga saudara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Dan barang-barang pribadi milik Arya Daru ini juga tidak ada yang hilang. Saat ini yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah terus melakukan penyelidikan dengan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, di mana untuk melihat atau memastikan penyebab dari kematian Arya Daru ini masih menunggu hasil otopsi atau hasil laboratorium dengan hasil pemeriksaan nantinya dari histopatologi, toksikologi dan juga patologi. Nah, kesimpulan terkait penyebab kematian dari korban ini nanti akan diselesaikan atau rampung pada satu pekan atau 1 minggu begitu, Tifal dan juga saudara. Hal ini tadi disampaikan oleh Kapolda Metro Irjen Karyoto melalui Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKB Reonal Simanjutak. Jadi memang untuk saat ini Tifal dan juga saudara terus dilakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut, dan kita nantikan pada pekan depan apakah yang menjadi penyebab kematian dari Arya Daru. Kembali ke Anda, Tifal. Abel Insani dan Hanel Rivelino langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Terima kasih. Kita beranjak ke dunia pendidikan. Sekolah rakyat mulai beroperasi hari ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui fasilitas di sejumlah titik sekolah rakyat masih dilengkapi. Hal ini diungkap Mensos saat pelaksanaan sekolah rakyat di Bogor, Jawa Barat. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, masih banyak fasilitas seperti seragam dan komputer yang belum terdistribusi ke sekolah rakyat. Meski begitu, Mensos memastikan peserta didik yang masuk sekolah rakyat bisa hidup layak.
bahwa belum semua peralatan-peralatan itu sampai di titik-titik sekolah rakyat rintisan ini. Masih ada yang di jalan, masih ada yang proses, sehingga nanti mungkin kalau menemukan di sekolah-sekolah rakyat itu belum ada komputer atau belum ada seragam, karena semuanya masih dalam proses. Tetapi secara fisik, guru, sarana prasarana, dan seluruh siswa juga sudah siap. Gitu. Kurikulum sudah sangat siap, kurikulum dirancang oleh Dikdasmen dan juga Dikti. Dirancang dengan Satgas dengan baik, lengkap. Jakarta memulai uji coba sekolah swasta gratis sejak Senin 14 Juli. Program ini diikuti oleh puluhan sekolah tingkat dasar hingga sekolah menengah atas. Hari ini, staf khusus bidang komunikasi Gubernur dan Wagub Jakarta mengungkap sekolah swasta gratis sudah dilaksanakan di 40 sekolah. Ia menjelaskan prinsipnya sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi standar legalitas, akreditasi, hingga komitmen transparansi keuangan. Kami akan jeda sebentar untuk kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai menguji coba puluhan sekolah swasta gratis hari ini. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan staf khusus bidang komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Chiko Hakim. Bang Chiko dengan Tifal, apa kabar Bang? Tifal, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kan sudah mulai berlangsung uji cobanya mulai hari ini ya Bang ya. Sejauh ini untuk hari pertama di tahun ajaran baru, lancar atau ada kendala Bang? Lancar, karena sampai hari ini saya barusan sebelum on air, saya sudah mengecek ke Dinas Pendidikan via Pak Pagas, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang menyampaikan tidak ada kendala apapun, pihak sekolah juga tidak melaporkan terkait adanya kendala, baik juga peserta didik atau para siswa yang baru masuk bersekolah di sana atau yang memang sedang bersekolah di sana. Jadi alhamdulillah 40 sekolah sudah serentak turut serta dalam program sekolah swasta gratis di tahap pertama ini yang memang menjadi isi daripada Gubernur Pramudia. Oke, dan ini akan berlangsung uji cobanya sampai kapan Bang? Sebenarnya ini kalau kata-kata uji coba itu sebenarnya kurang tepat ya. Yang lebih tepat adalah ini lebih ke tahap pertama. Karena artinya nanti akan ada tahap kedua, tahap ketiga, di mana nanti akan lebih banyak lagi sekolah swasta yang akan menjadi partner atau mitra dari Pemprov DKI Jakarta yang kemudian bisa memberikan pendidikan yang bebas biaya bagi siswa, tapi tentunya yang membayar tetap ada ya. Ada Pemprov DKI Jakarta yang kemudian memberikan dana atau biaya yang biasanya dibebankan pada siswa dan sekolah-sekolah tersebut. Oke, dengan jumlah peserta didik yang menerima manfaat program ini ada berapa banyak untuk tahap pertama ini Bang? Aduh, mohon maaf, sampai sekarang saya belum mendapatkan update terkait dengan itu, tapi yang kita ketahui memang total dari sekolah dinas Solea. Oke, saya tegaskan lagi, berarti ini bukan bahasanya uji coba, tapi sudah tahap pertama pelaksanaan sekolah swasta gratis, betul Bang? Betul, yang kemudian tentunya kalau dibilang uji coba itu, kenapa saya sampaikan kurang tepat, kan kalau uji coba nanti kemudian udah diuji, dicoba, kemudian dibatalkan lagi. Seharusnya 99,9% tidak dibatalkan, bahkan akan ditambah. Tapi kalau kita bicara terkait dengan kata-kata uji coba yang kemudian ada evaluasi, ada mekanisme-mekanisme yang akan diubah atau diperbaharui, itu saya rasa tidak cukup tepat. Jadi artinya kalau ada cara-cara yang memang lebih baik, itu bisa bagaimana misalnya mensortir siswa-siswa dan lain-lain ke depannya tentu akan dilakukan. Tapi intinya 40 sekolah hari ini rasa-rasanya akan menjadi tahap pertama yang kemudian nanti tentunya bisa berlanjut dan tentu semua harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditanam. Oke,
Saya mengutip pernyataan Anda di Harian Kompas edisi hari ini. Anda menyebut ada 12 kriteria untuk penunjukan sekolah yang menjalankan program sekolah swasta gratis ini. Tapi dari 12 poin itu, Bang, yang paling besar indikatornya pada aspek apa sehingga sekolah itu harus menjalankan program gratis untuk siswa penerima manfaat? Yang utama adalah di sekolah itu berada di kelurahan yang tidak ada sekolah negeri di sekolah itu pada level tingkatan tertentu. Jadi itu yang nomor satu. Karena memang semangatnya adalah mengadakan sistem belajar mengajar di mana siswa itu dibebaskan dari biaya yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah negeri. Ini juga dikelola oleh kami. Nah, tapi ketika kita bahkan masih belum ada sekolah negeri misalnya yang jenjang SD, jenjang SMP, atau jenjang SMA, bahkan tiga-tiganya, nah kemudian tentunya ini mengurangi hak dari warga atau siswa, adik-adik kita, anak-anak saudara-saudara kita yang tinggal di daerah tersebut yang kemudian sebagian besar memiliki harapan untuk bisa bersekolah secara bebas biaya seperti di sekolah negeri, karena kita tahu masih banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ada keterbatasan terkait kemampuan untuk membiayai pendidikan mereka, dan tentunya ini yang menjadi prioritas. Setelah itu mungkin ya memang adalah sekolah-sekolah yang terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional. Jadi itu bukan sekolah sembarangan, ini sekolah yang sudah juga punya ada persyaratan, kalau nggak salah ya, saya pegang AIS-nya, nggak terlalu hafal juga, sudah 3 tahun menjadi penerima BOS, bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat. Artinya apa? Artinya memang sekolah itu ada, sekolah itu memang berhak untuk kemudian kita anggap sebagai mitra karena memang mayoritas misalnya yang bersekolah ke sana adalah anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung. Oke, setidaknya ini gambaran bahwa dalam tahun ajaran baru Pemprov Jakarta sedang menjalankan program baru juga. Bang Ciko, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Bang. Terima kasih sudah diundang, Pak. Sebelum kami jeda, kami ingatkan Anda kembali jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Di sini dulu ya. Semoga hari Anda menyenangkan tentu saja dan kami akan lanjutkan lagi informasi berikutnya di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Salah satu topik yang akan kami diskusikan masih terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang hingga kini masih jadi teka-teki. Adakah petunjuk yang didapat polisi dari komunikasi terakhir korban dengan keluarga? Para narasumber bersiap untuk diskusinya sebentar lagi. Bertemu kembali, diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, terakhir kali berkomunikasi dengan istrinya via telepon pada 7 Juli pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu, Arya tidak lagi bisa dihubungi sehingga istrinya yang berada di Bantul, Yogyakarta, resah sepanjang malam. Keluarga Arya dari Yogyakarta menjelaskan istri Daru terakhir kali menghubungi Arya saat suaminya tengah menunggu taksi usai berbelanja pakaian di salah satu pusat belanja di Jakarta. Panggilan itu dilakukan pada 7 Juli sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu, sang istri tidak bisa lagi menghubungi Daru. Sang istri kemudian meminta tolong penjaga indekos untuk melihat kondisi suaminya di kamar. Namun, penjaga indekos baru membuka kamar Arya pada pagi harinya dan menemukan diplomat muda Kemenlu itu sudah meninggal. Keluarga menilai hubungan Arya dan istri selama ini harmonis dan tidak terlihat ada masalah. Di malamnya itu, adik saya itu kontekan. Berkontak dengan si Daru itu terakhir jam 9-an lah. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu enggak bisa mas, sampai pagi. Nah, kebetulan karena saya malam baru ngarep ibadah begitu, saya ketemu, melihat adik saya itu lagi duduk gitu, jarang, nggak pernah malam. Biasanya kan sudah tidur bareng sama anak-anaknya, ketemu pas subuh gitu. Nah ini kok nggak tidur gitu, saya tanya, loh kok rak turu gitu, kok kamu nggak tidur apa?
Ya aku kontaki Mas Daru tak kontak-kontak kok ora iso. Rekaman kamera pemantau di Indekos Arya Daru, ini dia memperlihatkan seorang pria bolak-balik sekitar kamar Arya pada tanggal 7 Juli malam hari. Pria ini pun tampak berbicara atau menerima telepon. Polisi membenarkan pria itu adalah penjaga Indekos. Sementara pada visual lain masih dari kamera pemantau di sekitar lokasi menunjukkan seorang pria yang tengah mengamati atau memeriksa jendela kamar Arya Daru pada 8 Juli dini hari. Polisi akan mengungkap kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan secara pendekatan scientific crime investigation. Polisi pun mengungkap kronologi 3 kali istri Arya menelpon penjaga Indekos. Penyidik masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab, ya, dari pemeriksaan lab secara laboratoris, ya, kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini akan diungkap secara scientific investigation. Pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik memeriksa kondisi kamarnya korban. Paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Ya. Misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri di kamar Indekosnya hingga kini belum terungkap. Ada rekaman kamera pemantau yang beredar, tentu juga ada jejak digital yang termuat dalam percakapan telepon. Sejauh mana kemudian bukti CCTV dan rekaman percakapan ini bisa membantu mengungkap kasus ini? Kami diskusikan ini bersama penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Mas Ivan. Terima kasih semua bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Ari, begini, karena kan ini hitungannya sudah hampir 1 minggu ini kasus. Kemudian sampai sekarang belum keluar, belum disampaikan hasil autopsinya bagaimana. Apakah ini memang terbilang sulit kasusnya sehingga untuk autopsi saja belum terungkap? Kalau saya bilang ya ini mungkin ya. Kan kalau dari jejak-jejak yang ada itu kan kemudian sudah mengerucut ya. Bahwa ternyata sebelum terjadi kejadian itu masih kontak dengan istrinya, dan kemudian didobrak pagi itu, kemudian masuklah penjaga itu dan sebagainya itu, maka tampaknya kan kelihatannya nggak ada orang yang lain ya dari jejak-jejak yang ada. Makanya menurut hemat saya kuncinya adalah nanti lihat kenapa orang itu meninggal. Nah ini ya yang namanya scientific crime investigation itu kan kalau
CCTV dan sebagainya itu hanya untuk mendeteksi bagaimana orang lain datang atau tersangka korban itu sebelum dan sesudahnya apa yang terjadi di situ. Itu dari jejak-jejak itu kan clear, kelihatannya tidak ada yang mencurigakan. Tetapi sampai sekarang kita belum tahu hasil daripada otopsi mengenai jenazah itu. Apa penyebab kematiannya itu? Itu kuncinya yang nanti akan menjawab. Polisi akan bisa mendapatkan itu kalau sudah mendapatkan otopsi itu gitu. Nah kemudian kalau sampai 3 kali kemarin kan diulang itu berarti temuan yang kemarin itu masih kurang ya, sehingga polisi masih belum bisa menyimpulkan kira-kira ini apa yang pasti, diulang lagi. Nah saya kemarin dapat ya informasi dari YouTube juga bahwa gejala orang yang kematian seperti itu pernah terjadi, yaitu di mana orang itu menutup kepalanya itu dengan maksud supaya kurang O2 ke tempat dia gitu ya. Oke. Sehingga ya kemudian itu dalam rangka untuk apalah, saya nggak bisa ngomong di sini ya. Tapi kira-kira praktek seperti itu pernah ada gitu, cuma di Indonesia belum diramekan. Sehingga analisis Anda, sorry saya potong Pak, sehingga analisis Anda kalau kasus semacam ini butuh waktu berapa lama untuk bisa terungkap motifnya dan ini penggunaan apa? Saya sekarang hanya ingin hanya perkiraan ya. Apakah polisi sudah mendengar gitu ya informasi bahwa tadi ada gejala orang yang meninggal itu karena dia menutupi O2 ke otaknya itu sehingga dia itu kebablasan kan kayak gitu. Nah ini makanya itu kemudian apakah dalam hal ini saya mengharapkan ya polisi menghubungi dokter forensik yang sudah mengenal itu. Tapi saya yakin lah perkembangan daripada dokter forensik polisi pasti sudah canggih lah. Nah ini kalau perkiraan saya ya, ini polisi pasti akan menunggu hasil penjelasan daripada dokter forensik kenapa orang itu meninggal. Kalau itu tahu pasti nanti akan diumumkan orang itu sebabnya meninggalnya karena ini gitu. Baik. Itu aja kalau menurut perhitungan saya kira-kira selama ini yang menjadi keraguan itu aja. Prof. Adrian, dengan bukti yang sudah ada sekarang, CCTV, kemudian ada percakapan dan kita melihat bagaimana perjalanan kasus ini coba ditangani oleh Polda Metro Jaya, Anda merasa sebetulnya sudah ada titik terang atau justru masih ada yang ganjil di sini? Ya dengan TKP sedekat itu ya, artinya tidak banyak, tidak luas, tidak ada orang yang merusak ya, dan juga dengan alat bantu ya, ada CCTV dan berbagai hal, maka sebetulnya dan juga dengan adanya otopsi, maka sebetulnya saya menduga kuat sekali bahwa sebetulnya polisi sudah mendapatkan informasi dari dokter, demikian juga dari berbagai pihak bahwa apa yang menjadi penyebab mati. Namun kemudian lalu nampaknya karena dalam hal ini kelihatannya penyebab matinya itu terlihat seperti kontroversial, maka kemudian lalu diadakan satu pengulangan. Jadi bayangkan pengulangan dalam arti bahwa kemungkinan ada hal yang terlewat. Saya dalam hal ini menduga bahwa, atau tidak menduga bahwa Polsek Menteng melakukan satu kesalahan dalam rangka pengambilan identifikasi ya, sehingga kemudian lalu ada semacam kesalahan pada Polsek Menteng hingga kemudian lalu diambil oleh Polda. Itu lebih karena bahwa mungkin ada hal-hal lain yang di luar daripada apa yang sudah dilakukan oleh Polsek Menteng untuk kemudian dilakukan oleh Polda gitu ya. Nah sebagai misalnya mungkin soal perintah bahwa ada pengambilan sampel-sampel untuk diuji laboratorik ya, itu mungkin berasal daripada perintah dari Polda Metro ya, mungkin menguji isi lambung, demikian juga menguji bekas-bekas makanan ya. Nah itu juga dalam waktu beberapa hari sebetulnya sudah selesai juga begitu ya. Jadi dalam hal ini menurut saya sebetulnya semua kartu sudah terbuka, sudah ada di tangan kepolisian sebetulnya. Cuma mungkin sekali apa yang tadi disebutkan oleh Pak Arianto itu menjadi benar ya. Saya sendiri dalam berbagai media mengatakan bahwa ini bunuh diri. Tetapi bunuh diri juga kemudian lalu teori bunuh diri itu juga lalu kemudian ada kelemahannya ya. Pertama bahwa mesti ada variasi dengan obat lain, dan kelihatannya obat itu tidak ada. Sebagai contoh obat tidur untuk membuat lalu yang bersangkutan bisa kemudian tidak sadar, dan lalu pada saat itu juga lalu kemudian kehilangan pernafasan. Dan juga tidak ada sama sekali indikasi bahwa yang bersangkutan menampilkan perilaku-perilaku yang aneh gitu ya. Nah maka dengan mudah juga kemudian teori bunuh diri dapat disingkirkan. Lalu kemudian apa dong kalau begitu, kalau bukan bunuh diri, kalau bukan dibunuh, maka apa yang dikatakan secara tersirat oleh Pak Arianto itu mungkin benar, dan mungkin sekali itu yang kemudian dikhawatirkan
ya oleh polisi terjadi, dan bayangkan kalau itu diumumkan akan tidak mengenakan banyak pihak. Baik. Ya. Apalagi ketika kita sebut bahwa yang bersangkutan adalah seorang diplomat, dan tentu apapun yang menjadi sebab matinya itu akan menjadi perbincangan di kalangan internasional. Nah ini yang kemudian nampaknya akan menjadi semacam pertimbangan dari kepolisian. Demikian. Sehingga ini kan yang fakta terbaru yang diungkap oleh polisi tadi pagi, sudah ada 3 kali istri Arya ini berkomunikasi dengan penjaga indekos untuk mengecek posisi suaminya. Kalau menurut Anda, Prof. Adrian, ini bisa jadi jalur lain untuk mendalami kasus atau malah akan ada challenge baru lagi nih setelah ini? Ya itu kan biasa ya. Saya kira kita semua yang tinggal berjauhan dengan istri, tentu lalu istri akan gusar dan kemudian lalu berkali-kali menelpon. Jadi saya kira tidak ada hal yang aneh dalam hal ini. Amat wajar kalau kemudian istri menghubungi berbagai pihak untuk kemudian mengecek kondisi suaminya, gitu ya. Jadi saya kira bukan hal yang aneh dalam hal ini, begitu. Tapi apakah ini akan membantu kalau menurut Anda, Pak Ari, dengan ada komunikasi terakhir kali antara istri Arya dengan penjaga indekos, apakah ini bisa dibilang cukup membantu untuk proses digital forensik atau sejauh mana bisa diprospek ini bukti ini? Itu ya, percakapan itu tadi, apapun jejak-jejak digital yang sebelumnya itu tadi sudah membantu bahwa kejadian itu kelihatannya tidak ada pihak lain yang ke situ kan gitu. Jadi kelihatannya sekarang penyidikan itu sudah akan mengerucut kepada sebab kematian daripada orang itu gitu. Yang namanya scientific crime investigation itu kan teknologi ya, alat itu hanya alat yang dipakai sekarang itu yang masih belum bisa memberikan jawaban. Kalau yang lain kan sudah memberikan jawaban, CCTV, kemudian kontak dengan ibunya itu kan udah kelihatan itu kira-kira apa yang terjadi sebelumnya. Sekarang yang belum diketahui itu kan kenapa matinya ini, karena hasil otopsi belum diumumkan kan gitu. Itu tadi yang disampaikan Pak Adrian itu benar itu. Polisi sekarang yang masih akan mempertimbangkan Pak itu. Karena kan polisi melindungi juga Kak, korban gitu ya. Makanya seperti kayak gini kadang-kadang ada teori bahwa tidak boleh diumumkan pada publik karena itu nanti akan bisa menimbulkan menambah malu orang itu. Maka mudah-mudahan ini ya polisi besok ya, setelah mendapatkan tahu kematiannya itu nanti dari forensik akan menyebutkan bahwa ini meninggal karena ini gitu aja. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan oleh kepada publik bahwa tapi paling tidak polisi ini ya sebagai penyidik harus bisa memberikan jawaban kenapa orang ini meninggal. Nah, itu keterangannya dari ahli forensik yang khusus mengenai itu supaya bisa dipertanggungjawabkan bahwa keterangan itu benar, bukan direkayasa oleh polisi karena kesulitan nyari penyebabnya. Jadi kira-kira itulah. Saya kira polisi tinggal nunggu keterangan dokter forensik yang bisa menerangkan kenapa kematian orang itu meninggalnya diumumkan gitu aja. Sehingga 3 kali olah TKP kemudian bukti yang sudah dipegang sekarang dirasa cukup, Pak Ari? Saya tidak tahu persis karena 1, 2, 3 itu kan belum diumumkan hasil yang pertama. Kalau polisi terbuka kan diumumkan dulu, belum ditemukan ini, tapi kita curiga ini. Kan ngomong kayak gitu kalau mau terbuka. Tapi kan itu kan nggak boleh karena itu kan rahasia seseorang. Penyakit aja disembunyikan, apalagi sebab-sebab kematian kan nggak boleh dibuka itu. Karena itu menimbulkan aib yang bersangkutan. Itulah kurang lebih kendalanya sehingga polisi sekarang ini tidak bisa terbuka transparan ya. Tetapi dia akan terus fokus bagaimana untuk menjawab. Pasti jawaban dari polisi nanti begini Pak, ini perkiraan saya ya, oh ini yang bersangkutan meninggal karena ini, gitu aja. Jawaban yang dianukan kayak gitu. Apakah itu pembunuhan apa enggak, tapi pasti yang diumumkan adalah meninggalnya karena ini. Gitu. Prof. Adrian, Anda punya pandangan sendiri, mungkin ada celah untuk mencari bukti baru untuk menguatkan motif dan juga ini kasus apa? Ya mungkin ini ya, kalau bicara mengenai jejak digital tentu saja tidak harus pada hari itu ya, kita juga bisa lihat pada hari-hari yang sebelumnya ya, misalnya pada saat apakah yang bersangkutan pernah diancam atau pernah ada ya bagaimana pernah terjadi pada beberapa kasus ada korban yang bunuh diri karena ditekan oleh debt collector ya, dan itu terlihat pada jejak digital ya, yang harus bayar pinjaman online. Nah, dengan kata lain itulah yang kita sebut sebagai jejak digital, di mana sebetulnya jejaknya sudah bisa terasa sejak beberapa hari yang lalu. Itu kalau kita bicara mengenai digital evidence. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
jangan lupa bahwa Bapak Presiden masih di luar negeri ya. Dengan kata lain, kalau misalnya ada hal-hal aneh terkait dengan diplomat Indonesia dan kemudian ditanyakan kepada Bapak Presiden di luar negeri, tentu akan menyulitkan yang bersangkutan, menyulitkan Presiden. Jadi saya kira akan ditunggu nih sampai Presiden kembali dulu, baru kemudian diumumkan. Jadi ini semacam analisa liar saya di luar untuk supaya kemudian lalu face saving ya, menyelamatkan muka semua nih. Kalau memang hasilnya tidak terlalu menyenangkan ya, untuk kemudian tidak membuat malu semua pihak. Demikian. Karena ini tampaknya akan jadi kompleks baik di hulu maupun juga hilir ya. Prof. Adrian, Pak Ari, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam. Malam, Prof. Audrey Chandra akan melanjutkan Sapa Indonesia Malam sebentar lagi dengan topik diskusi lainnya. Setelah temuan Badan KMP Tunu Pratama Jaya di dasar Selat Bali, Basarnas tengah menyusun strategi untuk pengangkatan kapal. Tetap bersama kami di Kompas TV. Saudara, pasca ditemukannya Badan KMP Tunu Pratama Jaya di dasar Laut Selat Bali, Basarnas tengah menyusun strategi melakukan pengangkatan kapal. Proses pengangkatan badan kapal di kedalaman 49 meter membutuhkan perhitungan matang, mengingat resiko teknis dan kondisi arus yang kuat di Selat Bali. KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan dalam kondisi terbalik di kedalaman 49 meter dan berada sejauh 6,9 km dari titik tenggelamnya kapal. Untuk langkah pertama, KSOP sudah berkoordinasi dengan operator untuk melakukan pengangkatan kapal dan administrasi secara tertulis sudah dilakukan. Selanjutnya, untuk distrik navigasi, terutama Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak sudah melakukan notice to marine kepada seluruh masyarakat pengguna laut yang ada di Pelabuhan Ketapang. Selanjutnya, Dinas Perhubungan terkait akan mengirim tim teknis untuk menyusun proses evakuasi dan salvage operation atau wreck removal kepada KM Tunu Pratama Jaya. Sejumlah keluarga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya berharap anggota keluarganya dapat ditemukan. Namun demikian, mereka mengaku pasrah jika proses pencarian korban hilang akhirnya dihentikan. Mewakili keluarga semua sih sudah pasrah. Jadi kemungkinan, bukan kemungkinan, besar harapannya untuk bisa ditemukan jenazahnya. Dalam bentuk apapun, yang penting keluarga itu bisa tenang kayaknya. Mengetahui informasi terkini terkait dengan pencarian dan evakuasi korban hingga rencana pengangkatan Badan KMP Tunu Pratama Jaya, kita ulas malam hari ini bersama Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas yang juga SAR Mission Coordinator Ribut Eko Suyatno. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mbak. Pak Eko, gimana? Ya, titik koordinat kan dan juga lokasi ini sudah ditemukan. Kapan rencana pastinya untuk pengangkatan badan kapal? Baik Mbak, terima kasih atas tindak lanjut dari beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa operasi SAR ini kan dari dugaan posisi kapal tenggelam, terus kita sudah mekanisme pencarian pendeteksian bawah air dengan 3 fase magnetometer, multi-beam echosonder, sampai set scan sonar. Kemudian fase terakhir adalah pengambilan posisi kapal secara visual di bawah air. Sebagaimana yang tertera ini, terlihat properti kapal, tulisan kapal di sisi kanan. Nah, inilah yang menjadi fix datum. Dari fix datum ini, kami selanjutnya meyakinkan bahwa disinilah posisi fix datum, sehingga menindaklanjuti kami akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, karena dari fase pencarian dan pertolongan ada lagi tahapan fase pengangkatan kapal
di mana sesuai Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 di pasal 203 ini ada para pihak yang berkepentingan, sehingga disinilah yang harus kita komunikasikan, dan nanti dalam pelaksanaannya pengangkatan itu ada fase antara investigasi dan pembersihan pengangkatan bangkai kapal. Disinilah masih ada fase berikutnya. Kalau yang kami pimpin sebagai Third Mission Coordinator adalah fase pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Demikian, Mbak. Oke, jadi yang utama sekarang tetap evakuasi dan pencarian ya, Pak? Iya. Oke, kalau untuk yang terakhir kali Pak, proses pencarian seperti apa? Jadi dari proses terakhir juga berapa yang masih dicari untuk korban hilangnya, Pak Eko? Baik, berdasarkan data yang kami terima dan kami miliki bahwa korban dari 65 kami sudah berhasil mengevakuasi 48 orang. Dari 48 korban ini 30 selamat, 18 dalam kondisi meninggal dunia. Dari 18, 15 sudah teridentifikasi. Selanjutnya 3 orang masih proses identifikasi oleh Dinas DVI Polda Jatim. Ini masih menunggu 3 korban yang dalam proses DVI Polda Jatim. Kemudian dalam korban yang masih dalam pencarian kami adalah 17 orang. Di 17 orang inilah kami tetap melakukan atas pertimbangan masih periode 2 hari ini tidak diketemukan, kami tetap melakukan perpanjangan. Jadi mohon diperjelas, kami tidak menutup operasi SAR. Operasi SAR tetap berjalan sampai dengan 7 hari ke depan. Oke. Cuman intensitas kekuatannya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ya, karena korbannya yang belum ditemukan juga masih banyak ya Pak ya, 17 ya. Ya. Itulah pertimbangan kami. Pak Eko, ya Pak Eko, ini kan bangkai atau tepat pada saat kapal ini ditemukan bangkainya begitu ya, ini sekitar 6,9 km ya Pak dari titik temuan awal terbalik ya? Jadi posisinya 3,9 km atau 2,2 nautical mile lah kurang lebih. Dari posisi terakhir ais kapal ya, jadi kapal berjalan itu ada tandanya kayak GPS-nya. Nah, kemudian saat GPS itu mati, disitulah kita menangkap posisi tersebut. Pernah saya sampaikan kok, gambaran ais-nya berjalan. Sehingga disitulah sebagai posisi lokasi kecelakaan kapal. Kalau bahasa SAR-nya last known position. Oke, Pak Eko, pada saat ditemukan tersebut ya beberapa 2,9 atau 3,9 ya tadi kurang lebih ya dari pertama kali titik GPS-nya hilang. Nah, pada saat kemarin pencarian memang sebenarnya dalam kondisi di Selat Bali sendiri, di tempat TKP-nya sendiri seperti apa sih Pak? Cuacanya, gelombangnya, arusnya? Baik, rata-rata arus bergerak dari utara ke selatan, cuaca nih. Kemudian gelombang rata-rata antara 1 sampai dengan 4 meter gelombang rata-rata. Sehingga kami bisa mendapatkan gambar ini mencari titik selek antara pasang tertinggi dan surut terendah. Disitulah 2 golden momentnya di waktu tersebut antara saat air pasang tertinggi ataupun air surut terendah. Kita mencari, menurunkan kamera bawah air sehingga kita bisa mengidentifikasi gambaran bawah air. Kemudian kekuatan arus itu rata-rata antara 1 sampai dengan 3 meter per sekon. Itu di permukaan dan di bawah permukaan, Mbak. Pak, kita balik lagi ke jumlah korban yang saat ini masih dinyatakan hilang adalah 17 orang. Nah, ini kan sudah 1 minggu ya Pak berlalu ya sejak peristiwa terjadi. Nah, ini akan seperti apa? Oke, tadi Bapak bilang akan terus memperpanjang dan tidak akan menghentikan, minimal ada 7 hari kita penambahan lagi. Nah, kalau dilihat-lihat seperti apa Pak pencarian 17 korban ini, karena banyak 17 orang yang belum ditemukan?
Baik, jadi dengan biasanya kemarin sebelum kami memperpanjang karena masih ada diketemukan 3 korban, tetap kami perpanjang. Ini 2 hari ini korban yang diketemukan nelayan ataupun terapung ini sudah kosong, tidak ada. Kami akan tetap memantau. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan data yang kami miliki, baik di bawah permukaan, gambaran yang ada, sehingga apabila gambaran bawah air terhadap bangkai kapal di bawah ini bisa menunjukkan adanya korban yang terperangkap di bangunan kapal bawah air ini tentunya saran masukan kami untuk aspek investigasi dan aspek pengangkatan bangkai kapal yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait, sehingga secara simultan tugas dari investigasi juga sudah bisa berjalan saat ini, tugas upaya penyelamatan ataupun pengangkatan bangkai kapal dari dasar laut, karena sesuai aturan Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran, pasal 203 di situ menyebutkan kewajiban operator ataupun pemilik kapal untuk mengangkat bangkai kapal dengan Ya, berarti artinya ketika tadi kan ada penambahan untuk 7 hari waktu pencarian korban ya Pak ya. Nah, apakah juga ada kemungkinan di pencarian korban kan tadi dibilang bahwa mungkin yang mengapung sudah tidak terlihat lagi. Mungkin saja salah satunya berada di dalam bangkai ya kapal ya, atau di dalam kapal lah. Nah, itu apakah bisa juga dengan memproses untuk pengangkatan badan kapal, maka di situ semakin mempermudah untuk proses pencarian Pak ketika badan kapal ini sudah diangkat. Jadi perlu diketahui pemirsa sekalian bahwa proses pengangkatan bangkai kapal itu adalah suatu operasi salvage atau pengangkatan benda objek di bawah air. Itu suatu proses yang cukup panjang, tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Karena ini kedalaman sudah ada di antara 50 meter. Dengan menggunakan jenis alat selam saja, itu sudah tidak bisa menggunakan alat selam open circuit. Harus menggunakan mixed gas. Bahkan jika perlu jenis alat selam untuk salvage yang digunakan menggunakan SSBA. Nah, disinilah nanti ada suatu fase berikutnya, yaitu fase investigasi dan pengangkatan bangkai kapal oleh tim salvage yang akan ditentukan. Demikian, Mbak. Oke, jadi itu juga penentu juga ya untuk berat dan kedalaman bangkai kapal yang sudah ditemukan ya, berarti Pak Eko ya, baik. Ya. Baik, kita nantikan tentunya keluarga juga berharap ya 7 hari proses pencarian ini dapat menghasilkan informasi yang paling baru dari 17 korban yang masih hingga kini dinyatakan belum ditemukan. Terima kasih Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Pak Eko, sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Support dan doa restunya, Mbak. Informasi berikutnya, Saudara, pasca dikeluarkannya Inpres oleh Presiden Prabowo, kondisi perekonomian masyarakat di Pulau Enggano belum sepenuhnya pulih. Penangkalan alur pelabuhan yang terjadi beberapa waktu lalu masih menyisakan dampak besar. Meski pengangkutan hasil bumi sudah mulai berjalan, tapi masih terbatas karena harga angkut yang menjulang. Terparah. Biasanya sekedar badai apa ini nggak terlalu ini kan, kalau ini asli parah nih kan. Di tengah hamparan hijau pohon pisang yang seolah menjanjikan harapan, nyatanya justru memberikan mimpi buruk. Harga jual pisang sebagai hasil bumi terbesar Pulau Enggano masih anjlok. Harga pisang satu tandan yang sebelumnya dijual Rp40.000 hingga Rp60.000 kini hanya dihargai Rp20.000 saja. Harga tersebut belum dipotong dengan ongkos angkut, di mana petani pada akhirnya hanya mengantongi Rp10.000 per tandan. Tak jarang, petani juga membiarkan pisang membusuk karena tidak sempat didistribusikan. Namun, warga Enggano tak memiliki banyak pilihan. Mereka tetap bekerja demi menghidupi keluarga. Kita kebunnya batas belakang ini yang kita kelola, paling batas 500 ribuan ada. 400
itulah batas normalnya. Kalau sekarang kondisi sekarang? Kalau kondisi yang sekarang nih paling dapet 150-200 itu yang ada sekarang nih. Cukupnya sih iya, tahulah sekarang kita keluarga ndak cukup lah harga yang kayak gitu. Harga sekarang kan kita tahu mahal. Dari data yang dihimpun Litbang Kompas menunjukkan, selain pisang, Pulau Enggano juga memiliki hasil bumi lain yang biasanya dipasarkan ke luar pulau dengan jumlah yang cukup besar. Dari data di tahun 2023, pisang mendominasi produk hasil bumi warga Enggano dengan jumlah 13.080 kuintal. Lalu di nomor 2 ada jengkol sebanyak 2.175 kuintal hingga cabai keriting dengan 321 kuintal. Meskipun alur pelayaran di Pelabuhan Enggano mulai kembali normal, namun para petani pisang masih harus berjibaku mengirim hasil panen mereka dengan perahu nelayan. Hal ini memiliki resiko yang tinggi karena perahu nelayan tidak dirancang untuk angkutan dagang skala besar. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan pengepul hasil bumi, di mana mereka harus merogoh kocek lebih dalam, bahkan bisa sampai 20 juta rupiah untuk angkut 20 ton pisang. Karena kondisi alur kan, jadi untuk sementara ini ya kapal nelayan kita pakai. Berapa ongkosnya kalau pakai nelayan? Ongkosnya tuh per kilo dia bang, dia 1.000. Nah kalau misalnya ada 2 ton ya 2 juta berarti kan. Kalau ongkos nelayan kemarin bang 20 juta sewa kapal, ada yang 15, tergantung dari kapalnya juga bang. Itu kapal feri atau kapal? Kapal nelayan bang. Kapal nelayan kecil itu bang? Iya nelayan kecil. Sedangkan yang diangkutnya juga terbatas bang? Terbatas ya, terbatas. Cuman bersihnya ya dibilang nggak ada bang. Hanya pas-pasan aja lah untuk nyambung hidup untuk sementara ini. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan, Pemprov Bengkulu berjanji akan memberikan subsidi biaya angkut hasil bumi dan perikanan. Dirinya menyebut, Pemprov tengah menggodok kebijakan subsidi tersebut. Dan Pak Gubernur buat kebijakan untuk beberapa episode ya pengangkutan hasil produksi pertanian untuk menutupi ya kan kerugian petani di periode yang lalu terjadi stagnasi, akan dibuat kebijakan subsidi biaya pengangkutan untuk beberapa bulan ke depan ya. Seluruh warga Enggano masih terus berharap pemerintah tak hanya melihat pelabuhan yang telah kembali beroperasi, tetapi pemerintah juga perlu memastikan akses transportasi yang layak dan terjangkau bagi warga Enggano. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menjadi undangan khusus Presiden Prancis Emmanuel Macron guna memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Prancis-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Bastille Day atau Hari Peringatan Revolusi Prancis di Paris. Ini adalah undangan khusus Presiden Prancis Emmanuel Macron guna memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Prancis-Indonesia. Peringatan Bastille Day dimulai pada Senin pagi, waktu setempat diawali parade oleh Angkatan Udara Prancis. Presiden Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disapa oleh Presiden Macron. Keduanya pun saling berjabat tangan hangat. Selama defile Bastille Day, Presiden Prabowo pun berdiri di samping Presiden Macron. Personil TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Patriot II menorehkan sejarah sebagai pasukan pembuka defile Bastille Day 2025. Ada ratusan anggota TNI dan juga Polri yang berparade di Jalan Les Champs-Élysées sepanjang 1,5 meter kota Paris pada hari Senin pagi waktu setempat. Berdiri di samping Presiden Macron, Presiden Prabowo ikut memberikan hormat kepada pasukan Indonesia. Warga Paris juga ikut menikmati parade dan memadati area ini sebab Bastille Day adalah hari libur nasional di Prancis.
Indonesia Polri. Kunjungan ke Perancis ini menghadiri Bastille Day, jadi serangkaian lawatan Presiden Prabowo di Eropa. Untuk mengetahui bagaimana suasana dari kemeriahan Bastille Day, kita simak laporan langsung jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Paris, Perancis. Triksi, bagaimana kemeriahan Bastille Day sampai dengan sekarang dan gimana juga mungkin bisa digambarkan lebih detail lagi interaksi antara Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo sepanjang hari ini? Ya Audrey, sebenarnya kalau saat ini sudah selesai acaranya, tapi kalau kita menoleh ke belakang ya, tadi sekitar 1 jam yang lalu, tepatnya pukul 1 siang waktu Perancis ini baru selesai perayaan Bastille Day. Memang antusiasnya ini sangat tidak terbendung, sekalipun cuacanya ini cukup terik, tapi para penonton, kemudian juga ada tamu undangan tentunya, termasuk juga masyarakat yang berdiri di pinggir jalan, begitu ya, di belakang barikade, ini tetap berada di posisinya untuk menyaksikan bagaimana perayaan Bastille Day ini berlangsung. Karena kalau misalnya yang dinantikan dari Bastille Day sendiri adalah parade militer, di mana parade militer ini menjadi acara utama lantaran ini adalah parade militer terbesar, kemudian juga tertua di benua Eropa. Sudah sejak tahun 1880 ini dilakukan sampai saat ini tahun 2025 dan menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia karena ada pasukan atau kontingen dari bangsa Indonesia ini hadir dan mengisi acara di Bastille Day. Kita lihat bagaimana penampilan dari pasukan gabungan TNI ini membuka acara parade defile yang dari catatannya disebutkan itu terdiri dari pasukan Angkatan Bersenjata Indonesia dengan 88 personel dari Angkatan Darat, kemudian juga ada 86 dari Angkatan Laut dan 86 dari Angkatan Udara, termasuk di depannya tadi ada musik militer Indonesia dengan kelompok drum band Gita Abdi Negara yang beranggotakan 189 musisi. Nah ini menarik Audrey karena ketika dibuka parade infanteri ini, kontingen dari Indonesia ini mengiringi sendiri kontingennya, pasukannya dengan musik, dengan lagu kebangsaan yang kemudian dibawakan pada saat melintas ya. Nah, kemudian disusul dengan parade infanteri dari Prancis maupun juga negara undangan yang lainnya untuk kemudian menyusuri begitu parade militer yang berlangsung. Kalau misalnya melihat dari susunan acara tadi yang bukan hanya menarik dari parade militer saja, tapi ada dari parade pesawat yang kita lihat bagaimana ada alutsista dari Prancis ini diperlihatkan, dipertunjukkan dari pesawat, dari helikopter, kemudian juga ada pasukan bermotor, dan yang terakhir ini ditutup dengan pasukan berkuda. Jadi ada pasukan berkuda yang kemudian menutup dari rangkaian parade defile di Bastille Day. Nah inilah yang kemudian kan menjadi menarik ya, Audrey dan juga saudara, karena ini adalah perayaan terbesar di Prancis, maka dari itu menjadi daya tarik kepada masyarakat sekitar, wisatawan, maupun juga sebenarnya bagi masyarakat Indonesia karena ini menjadi momen penting. Nah menurut berbicara tentang momen penting, kita melihat bagaimana ini bukan hanya sebagai momen penting bagi bangsa Indonesia, tapi juga momen penting melihat Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia menjadi undangan kehormatan datang yang khusus oleh Presiden Prancis pada saat datang ke Indonesia waktu itu ya. Kemudian datang pada tanggal 14 Juli ini melihat secara langsung bagaimana pasukan dari Tentara Nasional Indonesia ini memperlihatkan kebolehannya di parade militer Bastille Day, kemudian juga melihat parade militer yang lainnya. Dan kalau saya perhatikan dari perbincangan ataupun juga bagaimana gerak-gerik mereka berdua, dari pertama kali datang Presiden Prabowo Subianto ini sudah melihat bahwa memang cukup suasananya cukup ramah karena memang menyapa juga tamu-tamu negara yang lain. Kemudian juga sepanjang parade, sepanjang Bastille Day, ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Macron sempat berbincang, kemudian juga tersenyum, termasuk juga memberikan hormat kepada para komandan-komandan di parade militer, termasuk juga alutsista yang ketika lewat di depannya. Nah, memang kehangatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Macron ini sangat amat terlihat
dari tempat duduknya saja mereka berdampingan begitu ya. Presiden Prabowo Subianto ada di sebelah kanan Presiden Macron, dan Presiden Prabowo Subianto sudah ditemani oleh delegasi dari Indonesia. Kalau kita lihat ada di tribun sebelah kanan ini ada dari jajaran menteri, kemudian juga ada di tribun depan awak media ini adalah tamu-tamu undangan dari Indonesia. Nah ini sama-sama melihat bagaimana keakraban, kemudian juga keramahan dan kedekatan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Macron. Karena kalau kita melihat juga balik ke belakang, Olga dan juga saudara, bagaimana keakraban ini juga sudah terlihat pada saat Presiden Macron tiba di Indonesia menikmati kunjungan kerja. Nah, maka dari itu kembali ditunjukkan bagaimana kedekatan mereka berdua dan juga hubungan mereka berdua di Bastille Day pada hari ini. Dan yang pasti adalah bangga juga terharu ya pada saat tadi juga mengiringi lagu Maju Tak Gentar begitu ya pada saat pasukan kita TNI dan juga Polri mengisi Bastille Day hari ini di Paris, Prancis. Terima kasih laporannya Valencia Triksi melaporkan. Saudara, setelah ini kami dengar informasi berikutnya. Besok malam Timnas Indonesia U23 tengah bakal menghadapi Brunei Darussalam di Piala AFF 2025. Persiapan Timnas kami hadirkan selepas jeda. Saudara, Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi gelaran Piala AFF U23. Pelatih Gerald Vandenberg bilang siap memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF U23 2025 lawan Brunei Selasa malam. Mengusung target juara, Garuda Muda siap mengalahkan Bahrain di Stadion Utama GBK Jakarta. Pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg bilang timnya akan fokus laga demi laga. Meski tanpa laga uji coba, Vandenberg percaya para pemain bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Maksud saya tadi adalah Garuda Muda ini siap mengalahkan Brunei di Stadion Utama GBK Jakarta besok hari. I'm very happy with the team I have, and I think we will try to perform, and you have to respect every opponent. You know, we play against teams, and the only thing what we can do is try our best, give everything, and try to beat every team, and the opponent will do the same. And I think that's the only thing what we need to do: perform, try to get better, and then we will see at the end. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Selasa malam di laga perdana anak asuh Gerald Vandenberg ini bakal menghadapi Brunei. Kemudian pada hari Jumat ini akan melawan Filipina dan pada Senin pekan depan 21 Juli lawan Malaysia di laga pamungkas grup A. Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik saja yang dapat lolos ke semifinal. Pelatih Gerald Vandenberg sudah mengumumkan 23 pemain yang bakal dibawa ke Piala AFF U23 2025. Ia saudara membawa 3 penjaga gawang, salah satunya adalah Cahya Supriyadi, mantan penggawa U19 yang diproyeksikan mentas di Piala Dunia U20 2023. Lalu kemudian di lini belakang ada 8 pemain yang dibawa, termasuk nama Muhammad Ferrari yang sudah berpengalaman di level senior kala timnas diarsiteki oleh Sinteyong. Sementara untuk di lini depan ada Jens Raven yang sebelumnya mentas di U19, kini dipercaya masuk skuad bersama Hoki Caraka dan Rahmat Arjuna. Kita pantau persiapan Timnas Indonesia U23 bersama jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Jamsuri. Alfa, besok Timnas U23 ini akan menghadapi laga perdana lawan Brunei. Seperti apa persiapannya hingga malam hari ini? Audrey dan juga saudara, ini menjadi latihan terakhir H-1 pertandingan dari Garuda Muda melawan Brunei Darussalam pada esok hari di ajang Piala AFF 2025, tepatnya di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Tadi sempat mewawancarai sedikit pelatih
Timnas U23 Gerald Vandenberg yang menyatakan bahwa semua kondisi pemain dari Timnas U23 saat ini bagus, walaupun memang ada satu pemain yang dinyatakan melakukan latihan terpisah, tetapi secara umum semua pemain ini dalam kondisi yang bagus untuk kemudian besok menghadapi Brunei Darussalam. Cita-cita dari Gerald yaitu menyapu bersih semua pertandingan di grup A ini dilakukan dengan berbagai strategi. Tetapi yang bisa dipastikan di latihan terakhir ini, Gerald memastikan bahwa timnas Garuda Muda melakukan latihan yang mudah, tidak terlalu lama, dan menghindari adanya resiko cedera. Ini yang selalu ditekankan oleh Gerald, dan bagaimana strateginya ini tadi belum disampaikan secara detail, tetapi ia memastikan komunikasi antar tim ini menjadi yang utama harus dilakukan karena ini menjadi laga perdana dari Gerald maupun dari 23 pemain yang dipilih untuk mengikuti ajang Piala AFF tahun 2025 ini. Audrey. Ya, Alvania Rizky melaporkan langsung bagaimana persiapan terakhir bagi Timnas U23 sebelum juga melawan Brunei pada hari esok. Nah, Alva, ini satu pertanyaan terakhir nih. Siapa saja sih sebenarnya peserta dari satu grup ini dengan Indonesia? Wah, grup A ini, Audrey dan juga saudara, kalau bisa dibilang merupakan grup neraka karena di dalamnya ada Indonesia, kemudian Malaysia tentu saja, Filipina dan Brunei. Dan jarak antar pertandingan ini dilakukan dalam 3 hari. Indonesia akan melawan Brunei pada esok hari, 3 hari kemudian akan melawan Filipina, dan terakhir akan melawan Malaysia di kualifikasi grup A ini. Tentu saja menyabet kemenangan di semua pertandingan ini akan menentukan posisi Timnas U23 Indonesia dalam semifinal nantinya. Apakah bisa langsung lanjut ke semifinal atau berada di posisi runner up. Tetapi dengan latihan dan juga target yang dilakukan oleh Gerald Vandenberg terhadap ke-23 pemain ini nampaknya target ini cukup mudah untuk diraih, tetapi Gerald tadi menaruh harapan besar bagi fans Timnas untuk datang esok hari mendukung Timnas U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sama dengan crowd yang diharapkan ketika para fans Timnas ini mengikuti atau mendukung Timnas senior atau tim Garuda ketika bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Audrey. Dibutuhkan stamina yang paling baik ini ya, karena antara satu pertandingan dengan pertandingan selanjutnya ini sangat tight sekali waktunya, dan tentunya support dari masyarakat Indonesia. Terima kasih laporannya Alvania Rizky. Saudara, pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat memadati halaman toko retail hingga antreannya mengular ke bahu jalan. Simak informasinya selepas jeda. Saudara, pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat memadati halaman toko retail hingga antreannya mengular ke bahu jalan. Sejak Senin subuh, pelamar kerja sudah memadati Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Pelamar datang dari berbagai kota untuk mengisi 50 posisi yang dibutuhkan. Ada sekitar 1.000 lebih pencari kerja yang datang. Melalui akun media sosial, toko retail bernama Kaira Store ini membuka lowongan pekerjaan sebanyak 50 posisi. Tapi antusias pencari kerja yang begitu tinggi membuat lebih dari 1.000 pelamar hadir untuk mendapatkan pekerjaan. Mencari kerja rela menunggu lama dan berpanas-panasan mengantri hingga ke bahu jalan demi mendapat pekerjaan. Untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada dateng, dan pas kita dateng juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kan. Baru lulus, ini pertama kali ngelamar kerja. Posisinya apa yang dilamar? Posisinya pramoniaga sama konten kreator. Udah dipanggil atau sebenarnya? Iya, mau interview. Di hari pertama masuk sekolah di Indramayu, Jawa Barat, orang tua murid berebut bangku sekolah.
Orang tua berebut bangku kelas untuk ditempati anak-anaknya saat belajar di Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Sejumlah orang tua murid bahkan mengikat dan memberi nama anaknya di meja sekolah agar tidak direbut orang tua murid lainnya. Pihak sekolah mengatakan rebutan bangku seperti ini sudah menjadi tradisi di setiap tahun ajaran baru. Sekolah kami setiap memasuki ajaran baru, terutama hari pertama masuk sekolah, wali murid atau anak-anak sekolah berdatangan lebih awal. Kadang-kadang ya sebelumnya sudah memberikan tanda di meja atau di kursi dengan berbagai macam, ada yang diikat, ada yang tempel nama, dan lain-lain. Itu sudah menjadi tradisi di sekolah kita, sekolah kami seperti ini sejak zaman dulu. Sementara fenomena kekurangan murid di tahun ajaran baru justru terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sekolah Dasar Negeri Wiji Mulyo Lor hanya mendapatkan 1 siswa baru saja. Sejak 4 tahun terakhir rata-rata setiap kelas berisi 4 hingga 5 orang dan di kelas 4 juga 1 ini hanya berisi 1 orang saja. Sementara total peserta didik pada tahun ajaran ini hanya 29 siswa. Banyaknya pilihan sekolah baik di negeri maupun juga swasta juga menyebabkan sekolah kekurangan siswa. Mungkin ini karena letaknya kita itu banyak berada di satu Pedukuhan saja, ini kebetulan di Pedukuhan Kemangan saja. Untuk yang lainnya itu letaknya sangat jauh sekali, sangat jauh-jauh. Untuk yang Temanggal di sebelah sana itu nanti mereka lebih cenderung karena lebih dekat dengan SD. Kami ajak Anda ke kota Moskwa, Rusia. Di sana ada perayaan Hari Transportasi dengan parade mobil klasik. Nah, para kolektor memamerkan berbagai jenis mobil klasik mereka dari kendaraan pribadi hingga kereta tram yang digunakan 2 abad lalu. Parade mobil klasik memeriahkan Hari Transportasi Kota Moskwa, Rusia, Sabtu pekan lalu. Berbagai jenis mobil klasik menarik decak kagum warga yang menyaksikan parade bersejarah ini di sepanjang Jalan Sergius, Kota Moskwa. Mobil-mobil langka dari industri otomotif Soviet dan internasional hingga tram dari abad ke-19 yang ditarik dengan kuda ikut dipamerkan. Aktor Rusia Leonid Yarmolnik juga ikut berpartisipasi membawa Mercedes-Benz klasik seri 1998 yang tak lagi diproduksi. Замечательный день, поскольку сегодня здесь происходит то, чего я люблю больше всего в жизни. Я очень люблю автомобили. С самого детства, с юности. Приехал я сюда на достаточно уникальном автомобиле. Это Mercedes 129, который с 98 года прошлого века уже не выпускается. И у меня была первая машина. Под конец выпуска 129-х они стали делать машины со стеклянной крышей сменной. Вот моя со стеклянной, но сегодня лето, сегодня жарко, поэтому она с тентовой крышей, с брезентовой. Машине через год будет, она строилась для меня в Штутгарте, и через 1,5 года ей будет 30 лет. Так что она уже тоже такая ретруха. Selain parade, para penonton pun dapat menyaksikan pertunjukan musik sebagai bagian dari rally mobil klasik Kota Moskwa. Berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita malam hari ini, dan di penghujung Sapa Indonesia malam hari ini kami tak bosan untuk mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.